Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niati Wulandari dengan NIM 24000242221. Pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk membuat satu video oleh dosen saya, yakni dosen pengampu filsafat hukum, yaitu Ibu Prof. Dr. Fitriatus Saliha SHMH, dengan topik yang sangat penting dalam kehidupan bernegara kita, yaitu bagaimana konsep hukum yang ideal. Teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tentang hukum, banyak orang yang langsung terbayang pada pasal-pasal yang tertulis dalam undang-undang tersebut. Namun, sebenarnya hukum bukan sekedar teks yang dingin. Hukum seharusnya hidup dan bernapas dalam masyarakat, menjadi pedoman yang melindungi, menegakkan keadilan, dan menumbuhkan rasa kemanusiaan. Maka muncullah satu pertanyaan besar, teman-teman, yakni seperti apa hukum yang benar-benar ideal itu? Menurut filsafat hukum, yakni Gustav Rätzbruch, hukum yang ideal adalah hukum yang mampu menyeimbangkan tiga nilai utama, yaitu yang pertama, keadilan, yang kedua, kemanfaatan, dan yang ketiga, kepastian hukum. Tiga hal ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jika hukum hanya menekankan kepastian tanpa memperhatikan keadilan, maka hukum bisa menjadi kaku dan menindas. Sebaliknya, jika hukum hanya menonjolkan keadilan tanpa kepastian, maka hukum tidak stabil dan sulit ditegakkan. Dan jika hukum hanya berfokus pada kemanfaatan tanpa mempertimbangkan nilai moral, maka hukum bisa kehilangan arah. Jadi teman-teman sekalian, keseimbangan antara tiga nilai inilah yang menjadikan hukum itu ideal. Hukum yang tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi juga hidup dalam nurani murni manusia. Dalam praktiknya, hukum yang ideal harus berpihak pada kebenaran dan keadilan sosial, bukan pada kekuasaan atau kepentingan segelintir pihak. Hukum yang ideal adalah hukum yang berlaku sama bagi semua orang, tanpa pandang status, jabatan, ataupun kekayaan. Namun sayangnya teman-teman sekalian, kita masih sering melihat hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Fenomena ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal integritas aparat penegak hukum, transparansi, dan keberanian untuk menegakkan kebenaran tanpa intervensi kekuasaan. Maka dari itu, hukum yang ideal harus ditegakkan oleh manusia yang berintegritas, bukan hanya cerdas secara hukum, tetapi juga berjiwa adil dan jujur. Selain itu, teman-teman sekalian, hukum yang ideal di Indonesia harus berpijak pada dasar negara kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum bukan sekedar alat untuk menertibkan masyarakat, tetapi juga sarana untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila menuntun kita agar hukum di Indonesia tidak terlepas dari nilai moral, keagamaan, dan budaya bangsa. Karena itulah hukum yang ideal di Indonesia bukanlah hukum yang meniru sistem negara lain, tetapi hukum yang lahir dari jiwa bangsa itu sendiri. Hukum yang memanusiakan manusia. Ia harus menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, menjunjung tinggi keadilan sosial, serta menjadi jembatan antara kekuasaan negara dan kepentingan rakyat. Teman-teman sekalian, hukum yang ideal juga harus bersifat dinamis. Artinya gimana? Yaitu artinya mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Dunia terus berubah, teknologi semakin maju, dan masyarakat semakin kompleks, teman-teman sekalian. Oleh karena itu, hukum yang ideal bukanlah hukum yang statis, tetapi hukum yang mampu menjawab tantangan-tantangan baru seperti kejahatan cyber, pelanggaran privasi digital, dan isu global dengan tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Dengan begitu, hukum tidak tertinggal oleh zaman, tetapi tetap menjadi pedoman moral dan sosial yang relevan bagi generasi sekarang dan yang akan mendatang. Pada akhirnya, konsep hukum yang ideal bukan hanya persoalan teori atau peraturan tertulis. Hukum yang ideal adalah hukum yang hadir dalam tindakan nyata, ketika aparat penegak hukum bekerja dengan jujur, ketika pengadilan memberi putusan dengan nurani, dan ketika masyarakat patuh bukan karena takut, tetapi karena sadar akan nilai keadilan itu sendiri. Hukum ideal adalah hukum yang melindungi yang lemah, menegur yang salah, dan menghormati martabat setiap manusia. Jadi teman-teman sekalian, dapat disimpulkan bahwa hukum yang ideal bukanlah hukum yang sempurna tanpa celah, melainkan hukum yang terus berproses menuju keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hukum yang ideal adalah hukum yang berakar pada nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita
sebagai generasi muda tidak hanya menjadi penonton dalam penegakan hukum, tetapi juga bagian dari perubahan penegakan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan. Agar mengapa demikian? Agar hukum itu benar-benar menjadi pelindung bagi semua, bukan alat bagi segelintir orang. Terima kasih telah menyimak teman-teman sekalian. Semoga refleksi singkat ini bisa mengingat kita bahwa hukum yang ideal dimulai bukan dari undang-undang, tetapi dari nurani manusia yang menjunjung keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.